Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Susan di IMPA Minggu 22 Maret 2020. Walaupun kita di rumah, kita tetap IMPA ya. Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis, siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Kita akan mulai IMPA kita pagi hari ini. Ya, sekarang kita mau menyanyikan Mars Pelkat PA. Kakak undang adik-adik untuk berdiri semua. Kita sama-sama menyanyikan Mars Pelkat. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kita mulai dari sekarang. Saat teduhnya selesai, kita masih tetap berdiri ya adik-adik. Kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 337. Kami sebagai anak-anak. Kami sebagai anak-anak tetap memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah Pencipta semesta, Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Kita akan berdoa, tutup matanya, lipat jari-jarinya. Kasusan mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena pagi hari ini di saat situasi dan kondisi kami yang sedang dalam keadaan ketakutan akan virus corona, Tuhan, Engkau tetap memberikan kami semangat untuk beribadah hari Minggu, khususnya Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Tuhan Yesus, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami yakin dan percaya, kami tetap mengundang Tuhan Yesus untuk hadir dalam ibadah kami masing-masing di rumah kami. Untuk itu Tuhan Yesus, berkatilah IMPA kami pagi hari ini. Dari awal tadi kami mulai, hingga pada akhirnya nanti. Biarlah IMPA ini boleh jadi seturut nama Tuhan Yesus saja. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang adik-adik boleh duduk.
Kita mau buka lagi Kidung Ceria kita dari nomor 177. Kita akan nyanyi sama-sama. Kalau yang mau pakai gerakan, boleh ikut kakak, tapi sambil berdiri. Kalau yang belum hafal gerakannya, boleh sambil duduk, dihafalkan dulu. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Adik-adik, sekarang adik-adik kita siapkan satu lagu lagi sebelum Kakak Susan akan membaca Alkitab dan adik-adik akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan pagi hari ini. Siapkan Kidung Cerianya nomor 137 dan juga siapkan Alkitabnya karena sehabis bernyanyi kita akan membuka Alkitab kita sama-sama. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Siapkan Alkitabnya, Kidung Cerianya diletakkan dulu. Kita mau buka Alkitab kita dari kitab Yudas, Perjanjian Baru, hampir terakhir sebelum Wahyu. Yudas 1, kita akan baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Kakak kasih kesempatan adik-adik untuk mencarinya lebih dahulu. Yudas pasal 1, ayat 1 sampai 16. Sebelum kita membaca Alkitab kita, sekarang kita akan berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa yang pengasih dan penyayang. Di depan kami sekarang, kami telah membuka Alkitab kami masing-masing. Namun sebelum kami membacanya, kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami ketika kami membaca dan buatlah kami menjadi mengerti. Lalu kami juga boleh melakukan apa yang Tuhan ajarkan lewat firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Untuk itu mampukanlah kami ya Tuhan, baik hamba-Mu sebagai pelayan firman pada pagi hari ini, juga kepada adik-adik kami yang akan mendengarkan cerita pada hari Minggu pagi ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Adik kakak ulang sekali lagi ya. Bacaan kita pagi hari ini dari Yudas pasal 1. Kita akan membacakan ayatnya yang pertama sampai ke 16. Kita akan mulai. Salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum,
Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun, sekali lagi, membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di sorga. Tetapi penghulu malaikat, Mikhael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Hosian. Nah, adik-adik, tadi kita sama-sama udah bacakan ya, panjang ayatnya. Kalau adik-adik masih belum ngerti, Kakak Susan akan ceritakan apa sih yang diceritakan dari kitab Yudas ini. Adik-adik duduk yang manis, dengarkan kakak cerita ya. Adik, hari ini kakak mau bercerita tentang seorang bapak yang bernama Bapak Yudas. Tapi bukan Yudas Iskariot ya, melainkan Yudas saudara Yakobus. Bapak ini mengirimkan sebuah surat kepada murid-murid Yesus. Kenapa ya? Karena Bapak Yudas melihat orang-orang sudah mulai tidak lagi berbuat baik. Mereka mengatakan bahwa orang boleh berbuat jahat, boleh berbuat dosa, kan gak akan dihukum, kan udah diselamatkan sama Tuhan Yesus.
Benar nggak ya adik-adik? Nah, di dalam surat Bapak Yudas, dia memberi contoh tentang Kain. Adik-adik masih ingat cerita Kain dan Habel? Ya, Kain mempersembahkan korban yang tidak baik untuk Tuhan, dan ia membunuh adiknya. Lalu, Kain dihukum tidak oleh Tuhan? Benar, Kain dihukum oleh Tuhan karena Kain berbuat tidak baik. Dalam surat Bapak Yudas yang kedua, dia juga menceritakan tentang Bapak Bileam. Bapak Bileam itu orang yang sangat tamak. Tamak itu artinya serakah adik-adik. Ya, dia itu berani mengatakan yang tidak benar karena dia diberi uang. Jadi dia berbohong demi mendapatkan uang. Dia mengatakan yang tidak benar supaya dapat uang banyak. Boleh tidak ya? Benar. Itu tidak benar. Nah, Bapak Bileam pun dihukum oleh Tuhan. Lalu, dalam surat yang ketiga, Bapak Yudas menceritakan tentang Bapak Korah. Korah ini adalah orang yang sangat iri hati kepada Bapak Musa. Dia iri karena yang dipilih Tuhan memimpin bangsa Israel adalah Bapak Musa. Tetapi akhirnya karena Bapak Korah jahat, dia pun dihukum oleh Tuhan. Jadi perbuatan jahat itu selalu ada hukuman dari Tuhan. Jadi, kalau setiap perbuatan jahat ada hukumannya, maukah kita terus berbuat jahat? Tentu tidak. Bagaimana caranya agar kita tidak berbuat jahat lagi ya? Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, iman itu adalah bukti dari perbuatan-perbuatan kita selama kita tinggal di dunia ini. Nah, kalau iman kita kuat, kita mampu untuk berbuat yang baik. Bagaimana caranya untuk memperkuat iman kita? Caranya, 1, kita harus rajin berdoa. Lalu, jangan lupa baca Alkitab setiap hari. Menolong orang lain, seperti kasih Yesus kepada kita semua. Jadi, artinya kita berani berbuat baik. Kalau kita sudah berani berbuat baik, kita sudah mempertahankan iman kita. Iman percaya kepada Yesus Kristus yang selalu mengajarkan kasih dan berbuat baik. Agar kita tidak dihukum oleh Tuhan, dan berbuat baik itu juga adalah ucapan syukur kita karena kasih Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Sekarang, masih maukah kita berbuat jahat? Maukah kita semua mempertahankan iman kita? Tentu ya, karena kita murid-murid Yesus, surat Bapak Yudas ini juga adalah surat untuk kita, yaitu murid-murid Yesus pada zaman sekarang ini. Kalau begitu, mari kita sama-sama berusaha untuk mempertahankan iman kita, supaya kita tidak mudah digoda oleh iblis. Dengan apa? Dengan rajin berdoa, membaca Alkitab, menolong orang lain, berbuat baik, dan harus saling mengasihi, seperti kasih Yesus pada kita. Nah, adik-adik, jadi pelajaran firman Tuhan hari ini, jadilah seperti murid-murid Yesus yang imannya kuat melawan godaan iblis dengan selalu rajin berdoa, membaca Alkitab, menolong orang lain, berbuat baik, dan saling mengasihi.
Adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan tadi, kita sekarang akan beraktivitas. Nah, untuk adik-adik golongan TK, adik-adik bisa lihat di video kakak. Gambar tameng. Adik-adik tahu tameng? Tameng itu adalah alat untuk melawan, menahan serangan-serangan musuh. Tameng ini biasa dipakai oleh prajurit-prajurit zaman dulu. Nah, tameng ini sekarang kita pakai nih. Tameng ini kita pakai untuk melawan godaan iblis. Tameng kita ini adalah iman kita. Tadi kakak udah jelaskan kan? Gimana mempertahankan iman? Caranya apa? Coba sebutkan. 1. Rajin berdoa. 2. Membaca Alkitab. 3. Menolong orang lain. 4. Saling mengasihi. Untuk aktivitas anak kecil, adik-adik bisa lihat. Ya, adik-adik juga akan mendapatkan sebuah gambar tameng. Hanya adik-adik anak kecil harus menuliskan di dalam 4 kolom tameng tersebut apa saja sih cara-cara kita untuk mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Di sini kakak kasih contoh, berdoa, membaca Alkitab, menolong orang lain, mengasihi seperti kasih Yesus, dan lain-lain. Adik-adik boleh sama ataupun adik-adik boleh mempunyai jawaban yang berbeda dengan kakak. Selamat mengerjakan adik-adik anak kecil. Lalu untuk anak tanggung, sama. Adik-adik juga akan mendapatkan sebuah gambar tameng. Hanya tugas adik-adik menyebutkan satu cara untuk mempertahankan iman. Di sini contoh yang kakak ambil adalah membaca Alkitab. Lalu di kolom kedua, adik-adik harus menuliskan apa sih tantangannya ketika kita ingin mempertahankan iman. Jadi apa sih tantangannya ketika kita ingin membaca Alkitab? Kakak kasih contoh di sini, ngantuk. Nah, kalau sudah kita tahu ada tantangan yang ngantuk, bagaimana sih kita melawan tantangan tersebut? Ya, kakak kasih contoh di sini, jangan tidur larut malam. Jadi pagi-pagi nggak ngantuk, biar bisa baca Alkitab. Terus, gimana caranya juga untuk terus kita bisa nggak ngantuk, bisa tidurnya nggak larut malam? Gimana kita bisa? 1. Berdoa minta hikmat. Oke adik-adik, kalian semua mengerti? Kalau masih kurang mengerti, silakan WA ke kakak-kakak layan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik tadi udah dengar cerita Kak Susan. Sekarang untuk merespon firman Tuhan tadi, kita buka lagi Kidung Ceria kita nomor 36. Kita akan menyanyikan bait 1, 2, dan 3. Didengarkan baik-baik baitnya ya adik-adik. Jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik, beribadah kuat, serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik, yang larang aku buat segala hal yang jahat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Sekarang kita akan doa syafaat. Adik-adik duduk yang manis, tutup matanya, lipat jarinya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini.
Ajarkan kami untuk selalu mempertahankan iman percaya kami kepadamu lewat perbuatan baik kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan telah menyelamatkan kami dengan kasih-Mu, sehingga kami mengucapkan syukur kami lewat pertahankan iman kami untuk selalu berbuat baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk situasi saat ini, di mana virus corona sedang melanda dunia kami, bahkan Indonesia kami tercinta. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh tetap waspada, kami boleh tetap tekun berdoa kepadamu dan menjaga kesehatan kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan segala jenis penyakit apapun, corona sekalipun. Dan kami juga mohon Tuhan jauhkan kami dari segala jenis penyakit apapun, sekalipun corona. Ajarkan kami untuk tetap taat dan setia kepadamu. Walaupun dalam situasi dan kondisi seperti ini, kami tetap mengucap syukur, kami tetap mau beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami semua, dimanapun kami berada saat ini, agar kami tetap bersatu hati, memuji dan memuliakan nama-Mu. Doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang siapkan uang persembahannya. Kita tetap akan memberikan persembahan. Nanti uang persembahannya adik-adik kumpulkan, masukkan ke dalam satu amplop, ditutup, ditulis IMPA tanggal 22 Maret 2020. Nanti akan ada kakak layan atau majelis yang bertugas akan mengambil persembahan adik-adik. Baik, adik-adik sudah siapkan persembahannya? Kita mau nyanyi lagu persembahan kita dari Kidung Ceria nomor 355. Dimasukkan di dalam amplop, nanti akan diambil ya adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi lagi dari Kidung Ceria 360. Bapa antarlah kami. Bagi yang sudah hafal, ikutin gaya kasusan. Kita akan menyanyi dengan gerakan. Yuk kita berdiri. Bapa antarlah kami. Adik-adik, kita akan terima berkat Tuhan. Tutup matanya, lipat jarinya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, IMPA kita sudah selesai. Jangan lupa, minggu depan kita tetap IMPA di rumah ya. Nantikan video kasusan dan kakak-kakak yang lain selanjutnya Minggu 29 Maret 2020. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.